Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dan bagaimana menyelesaikannya, yang merupakan subbab dari atau bagian dari materi kuliah aljabar linier dan metrik ya. Jadi apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linier? Ini seperti kita punya sejumlah persamaan yang mungkin terdiri atas n persamaan. Misalnya persamaan bersama ada A11X1 plus A1 plus A13X3 seterusnya sama dengan B1. Persamaan yang kedua ada A21X1 plus A22X2 seterusnya sampai A2NXN sama dengan B2 dan seterusnya ya ke bawah. Ini namanya persamaan atau sistem persamaan linier. Orde n karena banyaknya persamaannya sebanyak n ya. Contohnya misalnya ini ada dua persamaan ya. Ini ada 2x1 plus x2 sama dengan 4, 3x1 plus 2x2 sama dengan 7. Ini namanya persamaan sistem linier atau sistem linier dengan 2 ya. Ini orde 2 karena hanya 2 persamaan. Yang ini tentu saja orde 3 gitu ya, karena ada 3 persamaan. Nah, yang menjadi problem dari dua contoh ini tentu kita diminta atau kita diminta untuk menentukan berapa X1, berapa X2 ya, supaya memenuhi persamaan yang pertama, baris pertama maupun persamaan di baris yang kedua. Jadi ini berarti menjadi masalah penyelesaian sistem persamaan linier. Yang tiga juga begitu ya. Jadi kalau ada orde 3 begini berarti kita diminta menentukan berapa X1, berapa X2, berapa X3 yang memenuhi ketiga persamaan ini. Kalau kita menggunakan cara yang sembarang tentu tidak akan ketemu-temu ya. Misalnya kita menganggap jawaban X1 1, jawaban X2 2 gitu ya. Maka kalau kita masukkan ke dalam persamaan belum tentu dia menjadi penyelesaian. Oleh karena itu harus ada cara bagaimana menyelesaikan persamaan atau sistem persamaan linier ini ya. Jadi bagaimana? Nah, ada sejumlah hal penting yang harus diketahui oleh para mahasiswa ya, bahwa kalau kita punya sistem orde 2 hanya 2 ini, 2 persamaan yang akan kita cari X1 dan X2-nya, maka bisa jadi ada 3 kemungkinan kita mendapatkan masalah dari sistem orde 2 ini. Kemungkinan yang pertama, persamaan ini punya satu nilai solusi jawaban yang pasti. Itu kapan? Ketika A1 dibagi A2 itu tidak sama dengan B1 dibagi B2. Kalau A1 dibagi A2 tidak sama dengan B1 dibagi B2, itu artinya perkalian silang A1 kali B2 dikurangi A2 kali B1 itu tidak sama dengan 0 ya. Ini kali ini tidak sama dengan ini kali ini berarti tidak sama dengan 0. Artinya dia punya determinan. Kalau dia punya determinan maka ada jawaban pasti dari sistem persamaan linier ini ya, jawabannya ada. Namun kalau A1 dibagi A2 kok sama dengan B1 bagi 2 ya, berarti ini tandanya determinannya 0 ya, maka tidak memiliki jawaban atau tidak memiliki solusi jawaban bagi persoalan persamaan linier ini ya. Kalau determinannya 0,
maka kita tidak akan menemukan jawabannya, karena memang tidak ada jawabannya. Nah, kalau A1 per A2 sama dengan B1 dibagi B2 juga sama dengan C1 dibagi C2, itu maka ada sejumlah jawaban tak berhingga, ya, ada banyak sekali jawaban yang mungkin bisa kita peroleh dari problem sistem persamaan linear yang memenuhi ketentuan ini, ya. Oleh karena itu penting untuk diketahui kalau kita punya persamaan linear yang di situ bisa saja determinannya 0 atau tidak sama dengan 0. Contohnya ini yang pertama, kita akan gunakan solusi eliminasi, ya. Misalnya kita diminta menyelesaikan persamaan yang pertama 2x1 plus x2 sama dengan 4, 3x1 plus 2x2 sama dengan 7. Ini sebagai baris pertama lah, ya, atau line yang pertama, ini line yang kedua. Maka kalau kita pakai eliminasi, bagaimana kita menghilangkan salah satu variabel, mungkin kita akan hilangkan x1. Untuk menghilangkan x1, maka baris pertama kita kalikan 3, sehingga nanti koefisien x1 menjadi 6. Baris yang kedua juga kita kalikan dengan bilangan yang hasilnya 6, tentu dengan 2. Jadi yang baris kedua kita kalikan 2, maka baris pertama menjadi 6x1 plus 3x2 sama dengan 12. Karena kita kalikan 3 semua, ini kali 3 menjadi 6. X2 kali 3 jadi 3x2, 4 kali 3 12, dan baris kedua kita kalikan 2, ya, 6x1 plus 4x2 sama dengan 14. Lalu ini kita kurangi supaya x1 sebagai variabel pertama hilang, kita kurangi, sehingga baris baru yang merupakan 3L1 min 2L2 akan kita dapatkan hilang yang ini, kita saling kurangi, maka 3x2 min 4x2 ini kita kurangi jadi min x2, 12 dikurangi 14 tentu min 2, sehingga kita dapatkan x2 nya 2, ya, karena min x2 sama dengan min 2 berarti x2 nya 2. Kalau kita sudah peroleh x2 2, maka untuk mendapatkan x1 kita masukkan ke salah satu persamaan, ya, boleh ke persamaan baris pertama, boleh ke persamaan baris kedua. Misalnya kita masukkan ke baris pertama 2x1 plus x2, yang ini di baris pertama 2x1 plus x2 sama dengan 4, dengan x2 nya kita sudah peroleh 2, maka menjadi 2x1 plus 2 sama dengan 4, 2-nya pindah ke kanan, menjadi 4 min 2, 2x1 sama dengan 2, tentu x1-nya sama dengan 1. Ya, jadi kita sudah peroleh sistem persamaan linear yang ini, solusinya x1-nya adalah 1, dan x2-nya adalah 2, ya. X1-nya 1, x2-nya 2. Kalau kita periksa hasil di baris pertama, 2 kali 1 plus 2 tentu 4. 3 kali 1, 3, ditambah 2 kali 2, 4, tentu 7. Jadi sudah jawaban yang benar. Solusi bagi persamaan linear ini atau sistem persamaan linear ini adalah x1-nya 1, x2-nya 2. Baik, bagaimana kalau kita menggunakan aturan Cramer, ya? Ada cara yang kedua, aturan Cramer. Di mana aturan Cramer ini menggunakan teknik determinan, ya. Kalau kita punya sistem persamaan linear order 2 dengan koefisiennya masing-masing sebagai berikut, A1 1x1 plus A1 2x2 sama dengan B1, A2 1x1 plus A2 2x2 sama dengan B2, maka solusinya x1 ini adalah determinan dari satu metrik
yang koefisiennya baris kolom pertama ya. Kolom pertamanya adalah vektor hasil B1, B2. Lalu elemen berikutnya A1, 2 dan A2, 2 yang ini ya. Dibagi determinan dari koefisien miliknya A11, A12, A21, A22 itu X1. X2-nya nanti determinan dari kolom 2-nya yang diganti dengan vektor hasil. Sehingga nanti kita dapatkan X2 dengan teknik determinan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Sehingga kasus yang tadi kalau kita selesaikan dengan aturan Cramer ya, maka X1-nya adalah determinan dengan kolom pertamanya vektor hasil ini 47 dan ini koefisien 12 miliknya X2, lalu dibagi determinan setiap koefisien pada X1 dan X2, lalu kita dengan teknik yang sederhana perkalian 4 kali 2 min 1 kali 7 atau 7 kali 1 min hasilnya 1 ketemu X1-nya 1. X2-nya dengan cara kolom keduanya yang diganti dengan vektor hasil, maka kita dapatkan X2-nya 2. Sama seperti solusi yang kita gunakan menggunakan teknik eliminasi ya. Sekarang contoh untuk orde yang 3 ya, ini orde 3 agak panjang. Ada X1 min X2 plus 2X3 sama dengan 5, 2X1 plus 2X2 min X3 sama dengan 3, 4X1 min 2X2 plus X3 sama dengan 3. Bagaimana kita selesaikan kalau menggunakan eliminasi? Dengan eliminasi kita akan eliminasi baris pertama sama kedua itu dengan menghilangkan X1. Nanti kita lihat baris pertama dan baris kedua. Kalau kita ingin menghilangkan X1, baris pertama harus kita kalikan 2 ya. Nanti saling dikurangi. Jadi kita kalikan 2, hasilnya menjadi 2X1 min 2X2 plus 4X3 sama dengan 10. Baris kedua tetap kita tulis, lalu kita kurangi ya, kita saling kurangi, maka kita dapatkan min 4X2 karena min 2X2 min 2X2 plus 4X3 min X3 menjadi 5X3 sama dengan 10 min 3, 7 ya. Ini hasil eliminasi baris pertama dan kedua dengan mengalihkan 2 di baris pertama. Sekarang kita mengeliminasi X1 dengan baris 2 sama 3 ya. 2 sama 3. Kita akan lihat baris 2 dan baris 3 itu kalau kita ngilangkan X1 itu dengan cara kita kalikan baris 2 itu dengan 2 ya. Nanti ini menjadi 4. Ini menjadi 4. Lalu kita saling kurangi sehingga kita akan peroleh dengan cara yang sama 2L2 min L3, maka kita dapatkan 6X2 min 3X3 sama dengan 3 ya. Kedua persamaan ini lalu kita selesaikan untuk mendapatkan X3 ya. Kedua persamaan ini kita selesaikan untuk mendapatkan X3. Caranya gimana Pak? Caranya yang kita lakukan agar X2 hilang, yang ini dikali 3, yang ini dikali 2 ya, supaya ini min 12, yang ini 12, lalu kita jumlahkan. Jadi min 12X2 plus 15X3 sama dengan 21, 12X2 min 6X3 sama dengan 6 dengan mengalihkan 2. Nah, kemudian kita jumlahkan ini, kalau kita jumlahkan nanti kita akan dapatkan X2-nya hilang, yang ini menjadi kita jumlahkan menjadi 9X3, 21 tambah 6, 27, sehingga X3-nya kita peroleh
3 ya. Dengan X3 kita mendapatkan 3, maka dengan memasukkan baris yang inilah ya, misalnya kita akan dapatkan X2, 6X2 min 3 kali 3 sama dengan 3, X2-nya akan kita peroleh 2. Lalu untuk mendapatkan X1, kita gunakan baris pertama boleh, baris kedua boleh, baris ketiga boleh, karena kita sudah dapatkan X33, X22, sehingga kita bisa mendapatkan X1 dengan cara baris pertama kita ganti X2-nya 2, X3-nya 3, gitu ya. Nanti kita dapatkan X1 min 2 plus 2 kali 3 sama dengan 5, X1-nya akan kita peroleh X1. Jadi solusi sistem persamaan linear tadi, X1-nya 1, X2-nya 2, dan X3-nya 3 ya. Kalau ini kita masukkan ke baris pertama, kedua, ketiga pasti memenuhi. Nah, bagaimana kalau kita gunakan aturan Cramer? Maka kita menggunakan determinan, di kolom pertamanya diganti dengan vektor hasil ini, lalu elemen yang lain tetap menggunakan koefisien miliknya setiap X2 dan X3, dibagi determinan elemen atau koefisien miliknya X1, X2, X3 ya. Dengan cara yang sudah kita pelajari bersama tentang determinan, yang ini akan kita peroleh min 18, determinannya yang ini akan kita peroleh min 18. Min 18 dibagi min 18, 1. Sama seperti solusi eliminasi. Demikian juga X2 ya, kolom 2-nya yang diganti vektor, hasil kita akan dapatkan perbandingan determinan ini 2. Dengan cara yang sama, maka kita akan dapatkan X33. Itulah metode solusi sistem persamaan linear. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh ilmu yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai problem tentang sistem persamaan linear ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.